Assalamualaikum teman-teman, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa hidup ini lari kenceng banget, sampai kita kayak kehilangan pijakan? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang namanya total grounding. Ini tuh semacam perjalanan buat nyatuin lagi diri kita dari yang tadinya kacau balau, jadi tenang dan utuh. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah kan ngerasa kayak pecah? Badannya sih di sini, tapi pikirannya terbang entah kemana. Ke masa lalu, ke masa depan. Terus emosinya naik turun gak jelas. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu gak sendirian. Ini wajar banget di zaman sekarang. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Bagian pertama ini kita mau kenalan dulu sama musuhnya ketenangan batin kita, yaitu kondisi yang kita sebut diri yang terpencar. Kayak apa sih gejalanya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih, peta dari perasaan kacau itu. Gejalanya itu tubuhnya sibuk terus, nggak bisa diam. Pikirannya liar kemana-mana, emosinya kacau. Tapi ini lebih dalam dari sekedar itu loh. Hati atau kolbu kita bisa terasa ketutup. Bahkan roh kita, esensi paling dalam diri kita, bisa sampai lupa dari mana asalnya. Hasil akhirnya apa? Ya itu tadi, kesadaran kita jadi terpecah belah. Inilah gambaran dari diri yang nggak membumi. Tapi tenang, selalu ada jalan pulang. Setelah kita kenal masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Ini bagian kedua kita. Gimana caranya menyatukan lagi wujud diri kita biar utuh kembali. Jadi, apa sih sebenarnya total grounding itu? Gampangnya gini, ini adalah proses buat nyatuin lagi semua lapisan diri kita. Bayangin deh, tubuh, pikiran, emosi, sama ruh kita itu kayak orkestra. Kalau main sendiri-sendiri kan berantakan. Nah, total grounding ini bikin mereka semua main dalam satu irama yang harmonis. Nggak ada lagi tuh yang tarik-tarikan. Tujuannya, keutuhan. Kutipan ini intinya. Ini tujuan akhir dari semuanya. Kita berasal dari Allah, hidup bersama Allah, dan kembali kepada Allah. Intinya adalah sadar sepenuhnya kalau pusat hidup kita itu ya Allah. Semua berawal dari Dia, kita hidup pun bersama Dia, dan nanti juga bakal balik ke Dia. Inilah pusat dari keutuhan yang kita cari. Pertanyaannya sekarang mulainya dari mana nih perjalanan sebesar ini? Total grounding itu kan mencakup pikiran, emosi, ruh, kompleks ya. Tapi fondasinya itu ada di tubuh. Jadi kita mulai dari yang paling nyata yang bisa kita sentuh, tubuh kita. Yuk kita bahas langkah pertama yang krusial banget ini, grounding jasmani. Jangan salah sangka dulu. Grounding jasmani ini bukan sekedar olahraga atau relaksasi biasa ya. Maknanya jauh lebih dalam. Ini tuh latihan untuk sadar kalau tubuh kita ini bukan cuma daging sama tulang. Anggaplah tubuh ini kendaraan suci buat ruh kita selama di dunia. Keren kan? Nah, ini poin kuncinya. Kalau kita berhasil bikin tubuh kita tenang, kita itu sebenarnya lagi ngebuka sebuah pintu. Pintu kemana? Pintu menuju perenungan yang dalam atau tafakur. Jadi tubuh yang tenang itu ibarat gerbangnya, biar hati kita bisa ngerasain kehadirannya. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar membawa kita langsung ke pengalamannya. Dalam setiap denyut nadi terdapat zikir tersembunyi. Dalam setiap tarikan napas ada seruan lembut dari Allah, aku di sini, hidup di dalammu. Jadi kita nggak perlu cari jauh-jauh, dia ada di sini, sekarang. Grounding jasmani itu cara kita melatih telinga batin kita buat dengerin bisikan lembut itu. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih caranya? Tenang, ada 3 jalan utama, 3 latihan inti yang bisa langsung kita coba, bahkan hari ini juga. Ini dia, 3 praktiknya. Kesadaran napas, sujud panjang, dan zikir gerak. Kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah, dampaknya itu luar biasa dalam. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama, kesadaran nafas. Coba deh sekarang juga, tarik napas yang dalam, pelan-pelan, rasain. Ini bukan sekedar oksigen masuk loh. Coba niatkan dan rasakan kalau setiap tarikan napas itu adalah hembusan kasih sayang dari Allah yang ngasih kita kehidupan. Pas hembuskan, lepasin semua beban, balikin semua ke Dia. Yang kedua, sujud panjang. Wah, ini dalam banget maknanya. Coba letakkan dahi kita di bumi, di sejadah, tapi jangan buru-buru bangun. Ambil waktu sejenak, rasain koneksinya, biarin tubuh kita seolah-olah melebur lagi sama bumi, tempat asal kita. Dan ayat ini benar-benar ngejelasin hakikatnya. Dari tanah kami ciptakanmu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu.
Ini pengingat yang kuat banget. Jadi pas sujud, itu secara fisik tubuh kita pulang ke tanah dan harapannya hati kita juga ikut pulang kepada Allah. Terakhir, yang ketiga, zikir gerak. Ini yang bisa mengubah semua aktivitas kita jadi ibadah. Caranya, sadari setiap gerakan. Pas lagi jalan, niatkan setiap langkah sebagai ibadah. Pas lagi ngangkat gelas, sadari gerakannya. Nggak ada lagi deh gerakan yang sia-sia. Semuanya jadi zikir. Nah, setelah kita tahu prakteknya, sekarang kita satukan semuanya dengan satu ide kunci, sebuah metafora yang kuat banget, yang saya jamin bakal mengubah cara pandang kita terhadap tubuh kita selamanya. Idenya adalah tubuhmu, bumimu. Coba deh, renungkan sebentar kalimat ini. Tubuh adalah bumi di dalam dirimu. Maksudnya apa? Maksudnya, tubuh kita ini kayak miniatur dari planet bumi. Ini kunci buat ngebuka pemahaman tentang peran spiritual tubuh kita. Lihat deh perbandingannya, mirip banget kan? Tubuh kita padat dan berat, tapi di dalamnya penuh kehidupan, sama kayak bumi. Tubuh kita punya unsur tanah, air, udara, api, sama juga kayak bumi. Dan yang paling penting, sama kayak bumi yang butuh kita rawat, tubuh kita juga butuh kita sadari, dia itu kangen buat diperhatiin sama kesadaran kita. Dan inilah puncaknya, inilah hasilnya. Ketika tubuhmu sadar, langkahmu menjadi ibadah. Wow, jadi berjalan itu bukan lagi cuma pindah dari titik A ke B, tapi setiap langkahnya jadi ibadah, setiap gerak kita jadi doa. Jadi kesimpulannya, tubuh itu bukan penjara buat ruh, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tubuh kita ini adalah mihrab suci, tempat sakral di mana kita bisa benar-benar ngerasain dan kenal sama Sang Pencipta. Nah, inilah inti dari grounding jasmani. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Setelah kita paham kalau tubuh ini kendaraan ruhani kita, pertanyaannya adalah langkah ibadah apa, sekecil apapun itu, yang mau kita ambil dengan tubuh kita dengan sadar penuh hari ini. Mungkin sesederhana menyadari satu tarikan napas, atau sadar saat melangkah. Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.